Halo teman-teman, welcome back my channel YouTube. Kembali lagi bersama aku Kiflo. Oke teman-teman, terima kasih buat kalian yang udah setia dengerin cerita ini. Nah, langsung aku lanjutkan lagi ya untuk ceritanya. Ada yang membuat Damar sedari tadi tidak tenang. Berjalan di belakang Erik, seharusnya tidak ada lagi sesiapapun di belakangnya. Namun bulu kuduknya berdiri sedari tadi. Bukan kali pertama Damar merasakan ini. Selama dia mendaki gunung dan masuk ke hutan-hutan seperti ini, bulu kuduk atau leher meremang sudah menjadi makanan sehari-hari. Namun perasaan ini berbeda, seolah-olah yang ini jauh lebih mengintimidasi. Namun Erik tak merasakan apapun. Melihat Erik membuka jalan dengan parang di tangannya, setidaknya memberi ketenangan pada Damar, sampai ia akhirnya mendengar suara lain. Damar berhenti disusul Erik. "Rik, Rik," panggilnya. Erik mendekat, menatap Damar yang leluasa mencari-cari padang. "Apa?" "Pitik. Ayam," kata Erik mengulangi. Dengar tidak ada suara ayam. Erik diam mencoba mencuri dengar apa yang Damar dengar. Namun Erik menegaskan bahwa tidak ada suara apapun kecuali angin yang berhembus di sela dedaunan. Gak ada. Mereka pun berpandangan untuk sepersekian detik, kemudian melangkah cepat-cepat. Ada hal yang tidak sepatutnya diucapkan atau didengarkan. Salah satunya adalah suara ayam. Mendengar suara ayam seperti pertanda sial bagi siapapun yang mendengarnya, terlebih di tempat ini. Damar dan Erik memikirkan hal yang sama. Kuntilanak. Meski kalimat itu tidak diucapkan, namun mereka sama-sama mengerti satu dengan yang lain. Yang menjadi pertanyaan adalah suara ayam yang didengar Damar dan tidak didengar Erik menegaskan sesuatu. Salah satu dari mereka sudah disawang atau diincar sedari tadi. Degup jantung dan suara nafas terengah-engah menegaskan bahwa mereka sudah berjalan lebih jauh. Berpikir bahwa mereka sudah aman. Eriklah yang kemudian mengatakan, "Sialan, bau bunga sembuco." Mereka bertukar tatap. Tidak ada yang tidak mengerti Erik seperti Damar. Umpatan atau kalimat tidak sepantasnya biasanya menegaskan perasaan ketakutan. Dan itu cara Erik untuk menekannya. Namun terkadang Damar merasa hal itu bisa mendatangkan hal sebaliknya. Kadang dunia mereka menangkap pesan berbeda. Benar saja, suara ayam, bebauan bunga kemudian berujung pada sosok di balik semak belukar. Eriklah yang pertama kali tahu, namun keinginan untuk memanggil Damar yang izin untuk membuang air kecil mendatangkan rasa penasaran yang besar. Erik mengintip sosok asing itu. Sosoknya tinggi setinggi Erik, ia berdiri di bawah pohon rindang. Berdiri begitu saja mengenakan baju yang terlihat seperti kain. Warnanya mencolok dengan kegelapan hutan putih. Erik terus melihat, tatapannya terkunci pada kepalanya yang sedari tadi tergedek ke kiri dan ke kanan. Setelah beberapa saat barulah Erik mengerti kepalanya tergedek bukan karena tanpa sebab, melainkan tepat di lehernya rupanya menahan berat kepalanya, apalagi bila lehernya patah. Saat itu Erik sadar, sedari tadi ia melihat sosok kuntilanak yang sering ia dengar ada di hutan. Umumnya memang sering terdengar kabar bahwa penghuni atau kasarnya penunggu-penunggu di dalam hutan adalah korban-korban kecelakaan atau bencana-bencana yang tidak umum. Kini setelah melihatnya dengan mata kepala sendiri, Erik akhirnya tahu bahwa mereka memang nyata. Damar sudah kembali, mereka pun melanjutkan perjalanan. Rencananya sendiri mereka harus sudah menempuh setengah dari jalur pendakian yang menurut Damar bila dilihat dari lama jam mereka berjalan tidak jauh lagi. Erik lebih sering diam. Hal ini membuat Damar penasaran. Asap rokok mencoba mencairkan suasana. Namun Erik lebih memilih diam. Sesekali dia mencuri pandang ke belakang yang jelas-jelas tidak ada siapapun kecuali Damar. "Ada apa, Rik?" "Enggak ada." Damar tahu Erik sedang berbohong. Barulah ketika sampai di tanah lapang yang artinya pos kedua atau tempat yang biasa digunakan sebagai penakaran satwa sudah dekat, Erik baru buka suara. "Onok kuntilanak, Dam." Kaget. Namun Damar tidak mencoba menanggapi. Ia hanya melihat Erik lebih pucat. Seteguk air dalam botol setidaknya mampu menenangkan Erik. Setelah dirasa cukup dan Erik menjadi lebih tenang. Seusai cerita bagaimana ia melihat makhluk itu. Damar yang sekarang memimpin, disinilah keanehan itu terjadi. Pos yang seharusnya tidak jauh dari tanah lapang, tidak ada. Hampir 2 jam Damar dan Erik hanya berada di area itu, dan itu terus. Hal ini membuat mereka akhirnya berpikir buat menginap di sana.
Terlepas dari apa yang mereka alami malam ini, mereka memutuskan pasrah. Sampai terdengar suara langkah kaki menghentak dan sontak mereka terjaga. Diikutinya suara ramai itu, di sanalah Erik dan Damar melihatnya. Orang-orang yang berjalan berjejeran seolah ada sesuatu yang sedang mereka kerjakan. Sampai mata Erik dan Damar tertuju pada barisan paling depan. Di sanalah mereka baru sadar ada perkuburan mayat. Untuk apa orang-orang menguburkan jenazah pada malam buta seperti ini? Setidaknya itu yang Damar dan Erik pertama pikirkan. Sampai baru mereka sadar, bagaimana mungkin ada penguburan jenazah di tengah hutan. Keganjilan itu sebenarnya sudah dirasakan sedari awal masuk ke dalam hutan. Mas Damar dan Erik hanya diam sembari memandangi rombongan itu semakin jauh. Hingga akhirnya kehadiran mereka benar-benar lenyap ditelan kegelapan hutan. Di tengah perasaan campur aduk itu, tiba-tiba Mas Damar mengeluh kesakitan. Sebenarnya sedari tadi mereka berjalan menempuh medan berat itu. Di bagian selangkangan Mas Damar terasa nyeri, namun ia mencoba menahannya. Puncaknya ketika Mas Erik mengajak untuk lanjut. Tiba-tiba Mas Damar mengeluh tidak bisa melanjutkan. Diceritakannya lah kondisinya, dan ketika diperiksa apa yang terjadi, Mas Damar gak tahu lagi harus ngomong bagaimana kondisi Mas Erik. Gimana Mar, bisa lanjut apa tidak? Mas Damar memanggil Erik, memintanya mendekat sembari menceritakan keluhannya. Dan ketika dia menunjukkan kondisinya saat itu, Mas Erik hanya bisa melotot, gak percaya atas apa yang dia lihat. Sialan, kenapa dengan kamu ini? Tanya Mas Erik. Matanya fokus melihat sesuatu yang ganjil itu. Mas Damar hanya diam, wajahnya sudah pucat. Jangankan menjawab pertanyaan Erik, kapan dan bagaimana ini terjadi saja, Mas Damar tidak tahu. Gak tahu Rik. Melihat kondisi Mas Damar seperti itu, Mas Erik akhirnya menyuruh Mas Damar bersandar di pohon. Pikirannya fokus ke rombongan yang tadi lewat. Jin atau bukan, Mas Erik harus memanggil mereka agar Mas Damar segera tertolong. Oke teman-teman, mungkin sampai ini aja ceritanya. Kita lanjutkan besok ya. Terima kasih buat kalian yang telah mendengarkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.